Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai feminisme jurisprudens. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama itu Karla Arleta sendiri, Azraelia Putri, Aufa Prima Hurska, Aufi Premi Hurska, dan juga Febriansa Kusuma Jati. Feminisme itu sendiri adalah tentang bagaimana perempuan diposisikan dalam masyarakat. Selama ini, perempuan berada dalam posisi yang lebih buruk di masyarakat. Perempuan dipandang sebagai yang lain, yang hubungan selalu menunggu untuk didefinisikan dan ditafsirkan. Identitas perempuan selalu dikaitkan dengan struktur sosial. Selain itu, dalam konsep modern, perempuan selalu berkebalikan dengan subjek laki-laki. Dalam pencerahan, subjeknya ada dalam etika Prometheus, di mana individu tunduk pada alam, sehingga subjek dapat mengubah dirinya dan pengaruh lingkungannya. Selanjutnya adalah latar belakang konseptualisasi feminisme. Asumsi perempuan sebagai deoder terlihat ketika perempuan dipandang tidak setara dan akses mereka terhadap hak-hak politik di ruang publik dibatasi. Hal ini menyebabkan terbentuknya gerakan perempuan untuk persamaan hak di bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Ini juga memulai penyebaran kesadaran akan pembebasan perempuan. Mencakup apa aja sih konseptualisasi feminisme? Konseptualisasi feminisme mencakup banyak model filosofis kontemporer seperti universalisme, individualisme, rasionalisme, dan humanisme. Ini adalah konsep yang ingin ditentang oleh feminisme karena menghilangkan perempuan dari konsep kemanusiaan. Selanjutnya adalah aliran-aliran feminis jurisprudens. Yang pertama adalah feminisme liberal. Bentuk feminisme ini mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan dalam bidang sosial dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak perempuan dapat disejajarkan dengan laki-laki. Yang kedua adalah feminisme radikal. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Feminisme ini mempermasalahkan tentang tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas termasuk lesbianisme, seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat publik. Selanjutnya adalah feminisme postmodern. Ide posmo menurut anggapan mereka ialah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas. Gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda setiap fenomena sosial karena penentangnya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Yang selanjutnya adalah feminisme kultural, tentang bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki, menekankan perbedaan esensial antara pria dan wanita berdasarkan perbedaan biologis, terutamanya dalam hal kemampuan reproduksi. Bagaimana feminisme di Indonesia? Gerakan feminisme yang muncul di Indonesia sejak era pasca reformasi bukanlah hal yang baru di dunia hukum dan politik. Gerakan ini diilhami dari teori feminis jurisprudens yang muncul terlebih dahulu di Eropa. Di Indonesia, isu feminisme dalam hukum masih belum terlalu berkembang sebagaimana halnya di negara-negara barat dan baru populer sekitar dasawarsa terakhir pasca reformasi politik di Indonesia. Kasus pergerakan feminisme di Indonesia. Para guru perempuan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina Dumai melawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina YKKP. Sebagaimana tercantum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1604 K Perdata tahun 2004, sengketa timbul dikarenakan YKKP memberlakukan modus diskriminatif kepada para guru perempuan, di mana mereka tidak memperoleh hak-hak natural yang sama seperti diperoleh pekerja laki-laki. Pekerja perempuan walaupun sudah berkeluarga dan mempunyai anak, tetap diperlakukan sebagai pekerja berstatus lajang dan tidak memperoleh tunjangan bagi suami atau anaknya. Sedangkan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga memperoleh tunjangan bagi istri atau anaknya. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang diskriminatif dikarenakan meniadakan hak natural kodrati perempuan sehingga terjadi ketidaksetaraan gender. Kasus pergerakan feminisme di Indonesia. Para guru perempuan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina Dumai melawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pertamina atau YKKP. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim diantaranya menyebutkan bahwa peraturan-peraturan YKKP yang mengatur diskriminasi hak-hak pekerja wanita dan pria adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan asas persamaan hak antar gender. Menurut kodratnya, perempuan atau seperti halnya laki-laki akan berkeluarga, dan perempuan seperti halnya laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Sehingga perempuan dan laki-laki memiliki hak
yang sama untuk memperoleh fasilitas tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminasi gender. Disinilah terlihat penerapan feminis jurisprudence dalam putusan peradilan di Indonesia, yaitu bahwa perbedaan gender tidak dapat dijadikan alasan perbedaan pembayaran penghasilan atau tunjangan oleh perusahaan. Terima kasih.